bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Warga Lombok Tengah digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di aliran Sungai Batu Jai. Antisipasi masuknya COVID-19, seluruh jemaah haji embarkasi Lombok jalani pemeriksaan kesehatan setibanya di tanah air. Upaya lestarikan lingkungan, warga di Lombok Tengah ubah lokasi bekas tambang menjadi kolam wisata pemandian yang indah dan alami. Empat pria berinisial INJ, MAS, dan DS diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika. Tersangka digerebek di sebuah rumah indekos di Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, diduga usai berpesta narkotika. Polisi menyita 2,97 gram sabu-sabu, alat hisap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan para tersangka atas informasi masyarakat sekitar yang curiga adanya transaksi narkotika di rumah indekos tersebut. Selain diduga mengedarkan narkoba, para tersangka juga merupakan pengguna aktif, dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Sebelumnya bahwa di rumah kos tersebut sering diduga terjadi melakukan penyalahgunaan narkoba oleh penghuni kos. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, kami melakukan penggerebekan dan benar saja pada saat digerebek kamar kos tersebut kami temukan 4 orang yang baru selesai melakukan pesta narkoba. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti narkotika dan sarana alat hisap. Tersangka menolak disebut pengedar dan mengaku hanya pengguna narkotika. Udah lama jual sabu sini? Nggak pernah jual sabu. Terus apa? Make? Saya beli ya. Untuk make? Ya. Make aja. Udah lama make? Sudah lama. Kamu pernah enggak beliin orang? Sudah pernah. Sudah pernah beliin orang, ya. Berapa kamu dapat upah dari beliin orang itu? Dikasih make aja. Dikasih upah make. Bukan. Atas ulahnya, para pria asal Lombok Tengah tersebut dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pemuda bernama Kirin 23 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menjamret ponsel seorang pemotor di Jalan Sriwijaya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Labu Api, Lombok Barat setelah polisi melacak plat sepeda motor yang digunakannya saat menjamret. Saat dibekuk, polisi menyita 1 unit ponsel curian dan sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Dari interogasi petugas, tersangka mengaku beraksi seorang diri dengan menyasar pemotor yang menelpon di jalan yang sepi. Jalannya 8 bulan. Jadi modus operandi pelaku ini, pelaku menjamret HP korban yang diletakkan di dashboard sepeda motor. Saat itu korban sempat mengejar tapi kehilangan jejak pelaku di lampu merah Pagesangan, di traffic light Pagesangan. Untuk kerugian korban di sini 2 juta. Pasal yang kami sangkakan pasal 362 KUHP, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tersangka mengaku nekat menjamret untuk membayar cicilan utang pinjamannya di salah satu bank. Nyesal nggak kamu gitu? Kan dia pakai motor Pak kan, saya datang dari belakang. Tapi dia agak diam lah kan. Kan saya datang dari belakang, saya ambil di dashboard tuh. Di mana sih kamu ngambil? Di pertigaan tuh Pak. Pertigaan. Mau ke Pagesangan tuh. Dan mau ke Pagesangan. Iya. Terus HP-nya kamu bawa kemana? Saya jual. Saya jual. Jual untuk apa gitu? Bayar Uangnya utang. berapa? Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara.
Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kurang lebih 2 meter. Seekor ular piton dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Timur dari rumah seorang warga di Desa Sukamulya pada Minggu siang. Evakuasi dilakukan petugas atas permintaan warga sekitar yang resah karena ular kerap keluar masuk di perumahan mereka, diduga untuk mencari makanan. Setelah dicari ke seluruh sudut rumah, petugas menemukan ular bersembunyi di atas plafon. Petugas kesulitan mengevakuasi ular sepanjang 3 meter tersebut karena ia melilitkan tubuhnya di kayu penyangga atap rumah. Sekitar setengah jam kemudian, ular akhirnya berhasil dievakuasi. Ular tersebut diduga kerap memangsa unggas milik warga sekitar. Kita menerima laporan dari warga ada seekor ular katanya di rumah warga, dan juga bertepatan lokasinya di belakang kantor Damkar Mat. Kalau proses untuk evakuasinya sekitar 15 menit lah, karena posisi ularnya di sana di atas atap warga atau di plafon lah gitu kan. Ular piton rencananya akan diserahkan kepada pihak BKSDA untuk selanjutnya dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah warga desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan sampah yang menumpuk dan tidak terangkut di jalan desa yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sementara. Selain baunya yang menyengat, sampah yang berserakan di sepanjang jalan juga mengganggu pengguna jalan serta merusak pemandangan. Selain mengurangi kenyamanan warga yang melintas, tumpukan sampah yang berasal dari 5 desa dikhawatirkan beresiko menyebarkan penyakit. Warga meminta Pemda membangun tempat pembuangan sampah yang lebih luas dan jauh dari permukiman di setiap desa. Kendalanya seperti itu terus, dengan alasan armada kurang, kemudian armada rusak, jadi penumpukan selalu ada di sana. Kita dari desa sebenarnya ingin TPS per desa itu harus segera ada dan punya peralatan yang canggih. Cuman kemampuan kita kan tidak bisa dari dana desa untuk mengadakan hal tersebut. Merespons hal itu, Pemda berjanji akan mengelola sampah yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat secara optimal. Kita akan coba baru 1 dengan anggaran yang tersedia hanya di Lingsar saja. Nah, kalau sudah Lingsar berjalan, mudah-mudahan kita bisa anggarkan untuk murni 2026, nanti di Senteluk ya, TPST di Senteluk, kemudian bertahap ini kita bersama Pak Bupati, di murni nanti di Senteluk, dan juga kita TPS 3R kita ada di beberapa tempat kalau di Lombok Barat, nah itu juga akan kita siapkan pakai sistem masalah. Pemda mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mulai memilah sampah dari rumah agar mudah diangkut dan tidak menimbulkan pencemaran. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.